Pernah nggak lagi asik-asiknya pakai aplikasi AI favorit, tiba-tiba muncul halaman suruh bayar? Pasti kaget kan? Tenang, kamu nggak sendirian. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas apa sih yang bikin AI itu jadi mahal dan gimana caranya kita tetap bisa jadi pengguna yang cerdas di tengah perubahan ini. Ini bukan cuma perasaan kamu aja kok. Banyak banget AI keren, dari Midjourney yang bisa bikin gambar luar biasa, sampai asisten nulis yang tadinya gratis, sekarang mulai pasang harga. Tapi ini bukan semata-mata karena mereka serakah loh, ada alasan ekonomi yang kuat banget di baliknya. Oke, biar gampang bayanginnya, gini deh. Software biasa itu anggap aja kayak resep digital. Sekali dibuat, resepnya bisa di-copy-paste jutaan kali, biayanya ya hampir nol. Nah, beda banget sama AI generatif. Dia ini lebih kayak koki pribadi. Setiap kali kita minta sesuatu atau kasih prompt, si koki ini harus masak dari awal. Dia butuh bahan-bahan mahal yang kalau di dunia AI itu adalah tenaga komputasi GPU dan listrik yang nggak sedikit. Nah, biar pembahasannya terstruktur, kita bakal mulai dari akarnya dulu. Kenapa AI itu mahal? Terus kita lanjut bedah 3 model bisnis utama yang dipakai. Setelah itu, kita intip strateginya raksasa-raksasa AI, lalu masuk ke bagian praktisnya, cara bayar dari Indonesia. Dan terakhir, kita simpulkan gimana cara milih AI yang pas buat kamu. Jadi, pertanyaannya, dengan biaya operasional yang selangit gitu, gimana caranya perusahaan AI ini bisa untung? Nah, pada dasarnya mereka punya 3 jurus utama buat mengubah teknologi super canggih ini jadi bisnis yang bisa jalan terus. Jurus pertama, yang paling bikin kita senang, gratis. Tapi di dunia AI, kata gratis itu jarang banget benar-benar gratis. Ada 2 sisi yang beda banget dari model yang satu ini. Jadi gini, di satu sisi ada layanan gratis di mana kita bayarnya pakai data. Setiap kita nanya atau nyuruh sesuatu, kita itu sebenarnya lagi bantu ngelatih AI mereka. Jadi kayak staff R&D tapi nggak dibayar. Nah, di sisi lain, ada yang namanya open source, kayak lamanya Meta. Kodenya gratis, tapi biaya listrik dan komputernya yang super mahal buat ngejalaninnya, itu kita yang tanggung sendiri. Lanjut, model kedua yang paling jujur, murni berbayar. Ini sih simple, apa yang kamu lihat, itu yang kamu dapat, asal bayar. Biasanya ini buat alat-alat kelas berat yang targetnya perusahaan, di mana performa, keamanan, dan keandalannya itu harga mati. Dan yang ketiga, ini dia model yang paling sering kita temui, freemium. Dari ChatGPT sampai Canva, ini strategi icip-icip dulu, kalau suka baru bayar. Bisa dibilang ini udah jadi standar di industri AI sekarang. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat gimana prakteknya di lapangan. Gimana para pemain utama di industri ini pakai model-model tadi buat saling sikut. Yuk, kita bedah satu-satu. Kita mulai dari yang paling terkenal, OpenAI dengan ChatGPT-nya. Wah, mereka ini jago banget soal model freemium yang berlapis-lapis. Jadi, nggak cuma ada gratis dan premium, tapi mereka bikin paket khusus, yaitu ChatGPT Go, buat pasar kayak di Indonesia. Ini pinter banget sih. Mereka sadar banyak yang butuh lebih dari sekedar versi gratis, tapi mungkin juga mikir-mikir buat langsung lompat ke harga $20. Pesaing beratnya, Anthropic, punya strategi beda dengan Cloud. Mereka berani banget ngasih model terbarunya, Cloud 3.5 Sonnet, buat dipakai gratis. Jadi strateginya tuh, mereka mau bikin kita takjub dulu sama kemampuannya, biar kita akhirnya rela bayar buat dapat kuota lebih banyak dan akses ke model jagoan mereka, si Opus. Dan ini nunjukin betapa gilanya kecepatan inovasi di dunia AI. Fakta bahwa model gratisan hari ini bisa ngalahin model paling mahal yang berbayar dari beberapa bulan lalu, itu, wah, kabar bagus banget buat kita sebagai pengguna. Artinya, teknologi terbaik makin gampang diakses. Sekarang kita geser ke Midjourney. Mereka ini ngambil langkah ekstrim dengan menghapus total versi gratisnya. Model bisnis mereka itu transparan banget, dan langsung nunjukin biaya aslinya, kita bayar buat waktu pakai GPU. Bisa dibilang, GPU hour ini adalah mata uang paling dasar di dunia AI. Coba perhatiin mode santai atau relax mode di tabel ini. Nah, ini dia yang bikin paket standar seharga $30 itu jadi pilihan favorit banyak orang. Kamu bisa bikin gambar sepuasnya, tanpa batas, walaupun antrinya sedikit lebih lama. Ini penting banget karena bisa ngilangin rasa cemas kehabisan kuota jam cepat yang berharga itu. Oke, kita udah tahu model bisnisnya, udah punya gambaran mau pilih yang mana. Tapi, ada satu masalah teknis. Gimana cara bayarnya? Kebanyakan layanan ini kan dari luar negeri, jadi belum tentu bisa pakai GoPay atau OVO. Yuk, kita cari solusinya. Solusi paling aman dan paling gampang, jujur aja, adalah pakai kartu debit online. Prosesnya sekarang simpel banget, baik di bank digital atau bank biasa. Dan yang paling penting, kendali pembayaran ada di tangan kamu sepenuhnya, nggak lewat perantara.
Singkatnya gini, pilihan kayak Just Tip atau beli akun barengan itu memang ada, tapi risikonya tinggi banget. Kita bisa jadi harus kasih password kita ke orang lain. Atau parahnya lagi, akunnya bisa hilang gitu aja. Demi keamanan data dan biar nggak pusing, pakai kartu sendiri. Entah itu debit online atau kredit, adalah pilihan yang paling bijak. Oke, setelah kita tahu semua seluk-beluknya, sekarang kita tarik benang merahnya. Dari sekian banyak pilihan, strategi mana sih yang paling pas buat kamu? Kalau kamu masih pelajar atau cuma sekedar penasaran dan coba-coba, saran saya jangan buru-buru keluarin uang. Cukup manfaatkan versi gratisan dari ChatGPT buat cari info umum dan pakai Cloud Free buat ngerasain model AI tercanggih saat ini. Kombinasi ini aja udah sakti banget dan yang paling penting, 0 rupiah. Nah, buat para profesional, ini ceritanya beda. Ini bukan lagi soal main-main, tapi soal produktivitas. Ngeluarin 20-30 dolar sebulan buat naikin batas penggunaan dan buka fitur-fitur premium, itu jadi investasi strategis. Bisa hemat waktu berjam-jam, dan kualitas kerjaan juga bisa naik drastis. Khusus buat teman-teman developer, Claude itu jago banget soal coding. Jadi, paket pro seharga 20 dolar itu udah pilihan yang sangat bagus. Tapi, kalau kamu mau pengalaman yang lebih nyatu lagi, langsung di dalam Code Editor, ada tools khusus kayak Cursor. Memang lebih mahal, tapi bisa jadi investasi yang sepadan banget. Pada akhirnya, cara paling gampang buat ngelihat ini tuh begini. Anggap aja versi gratis itu laboratorium pribadi kamu buat belajar dan eksperimen. Tapi, begitu AI jadi bagian penting dari kerjaanmu, anggap langganan berbayar itu sebagai investasi ke alat kerja profesional. Sama aja kayak kamu beli laptop baru atau software desain. Nah, itulah pembahasan kita soal harga di balik keajaiban AI. Seiring teknologi ini makin nempel sama kehidupan kita, ada satu pertanyaan besar yang patut kita renungkan. Apakah era AI canggih yang serba gratis ini nantinya cuma akan jadi kenangan? Terima kasih sudah menyimak.